Rahayu, Rahayu, Sagung, Sagung, Dumadi, Dumadi, Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan Keris Naga Sasra Sapu Inten bagian ke-9. Sekarang, pada saat ia bertanding melawan Watu Gunung untuk kepentingan Ki Asem Gede, kembali ia mendengar tertawa yang demikian, mirip sekali dengan suara tertawa Lowo Ijo. Orang-orang yang tak berkepentingan serta tak terlibat dalam perkelahian itu pun menjadi menggigil karenanya. Bahkan beberapa orang telah tertunduk lemah tanpa kekuatan lagi untuk dapat berdiri. Mengingat pengalaman berhadapan dengan Lowo Ijo, kegusaran hati Mahesa Jenar seperti tergugah. Dalam sejarah hidupnya, belum pernah ada seseorang penjahat yang sudah berada di bawah hidungnya terluput dari tangannya. Meskipun ia sekarang bukan lagi seorang prajurit Demak, ia tetap memiliki jiwa pengabdian untuk kedamaian hati rakyat. Karena itu, sekali lagi ia ingin bertemu dengan Lowo Ijo yang sejak peristiwa itu namanya tak pernah terdengar lagi. Mahesa Jenar yakin bahwa apabila tak terbinasakan, pada saat itu pasti Lowo Ijo akan muncul kembali. Watu Gunung yang memiliki ciri-ciri khas sama dengan Lowo Ijo tentu mempunyai hubungan erat. Mungkin Watu Gunung adalah bekas gerombolan Lowo Ijo atau mungkin juga muridnya. Maka timbullah keinginan Mahesa Jenar untuk mempermainkan orang ini sebagai undangan buat kehadiran Lowo Ijo. Kenangan dan pikiran-pikiran itu hanya sebentar saja melintas di otak Mahesa Jenar. Sementara itu, suara tertawa Watu Gunung sudah kian lemah. Para penonton pun menjadi kian ngeri dan ketakutan. Beberapa orang di antaranya terjatuh lemas seperti dicopoti tulang-tulangnya. Saat yang mengerikan itu segera tiba. Para penonton yang mengharap segera berakhir riwayat kelima iblis itu meratap dalam hati. Tepat pada saat mulut Watu Gunung terkatup, matanya segera berubah jadi merah dan liar. Wajahnya tampak bertambah bengis. Ia memandang Mahesa Jenar dengan tajam. Tangannya direntangkan ke samping, sedangkan jari-jarinya yang kuat itu dikembangkan, siap untuk menerkam dan merobek lawannya. Setapak demi setapak, ia maju mendekati umpannya. Sementara Mahesa Jenar pun telah siap dan telah mendapat keputusan untuk mempermainkan lawannya. Tetapi ia tetap waspada dan hati-hati, sebab ia tahu betapa kuatnya Lowo Ijo. Kalau saja orang ini dapat mewarisi segala kehebatan Lowo Ijo, pertarungan akan menjadi sangat sengit. Ketika jarak mereka tinggal kira-kira 2 depa, Watu Gunung menggeram hebat. Lalu dengan gerak yang cepat sekali, ia melompat menerkam Mahesa Jenar. Serangan yang dilontarkan dengan sepenuh tenaga serta dari jarak yang begitu dekat dengan kecepatan yang tinggi menjadikan darah para penonton berdesir. Apalagi ketika mereka melihat Mahesa Jenar tidak sempat menghindari serangan itu. Ia hanya dapat melindungi dirinya dengan tangannya yang disilangkan di muka dadanya untuk menahan terkaman jari-jari Watu Gunung. Memang saat itu Mahesa Jenar sama sekali tidak berusaha menghindar. Ia hanya mempergunakan tenaganya untuk melindungi dadanya. Ketika serangan itu datang, terdengarlah beberapa jeritan tertahan justru dari para penonton. Sedangkan Ki Asem Gede pun tak sempat mengedipkan matanya. Mereka mengira bahwa akan terjadi suatu benturan yang sangat dahsyat dan tangan Mahesa Jenar akan dipatahkan. Tetapi apa yang terjadi adalah jauh dari itu. Sama sekali tak terjadi benturan yang keras, sebab
waktu tangan Watu Gunung menyentuh tangannya, Mahesa Jenar surut ke belakang selangkah untuk memusnahkan tenaga lawan. Sesudah itu, ia gunakan 6 bagian tenaganya untuk mendorong lawannya. Watu Gunung sama sekali tidak mengira bahwa ia akan mengalami pelayanan yang demikian. Karena itu, seperti bola besi yang dilemparkan ke udara oleh tenaga seekor banteng, ia melayang sebentar dan terjatuh beberapa depa ke belakang. Hanya karena kelincahan dan keuletannya saja, maka ia tidak terpelanting dan jatuh bergulingan. Meskipun tubuhnya bergetar, Watu Gunung berhasil tegak di atas kedua kakinya. Bahkan ia telah siap pula dengan sebuah pertahanan. Bagus, ulet juga orang ini, desis Mahesa Jenar. Tetapi Mahesa Jenar tidak mau memberi kesempatan lagi. Watu Gunung geragapan. Cepat-cepat ia rendahkan tubuhnya dan melindungi lambungnya dengan siku. Tetapi rupanya Mahesa Jenar tidak betul-betul menyerang lambung itu. Sebab sebentar kemudian tangan kanannya sudah berputar mengenai tengkuk Watu Gunung. Kembali Watu Gunung terhuyung-huyung ke samping. Dikerahkannya semua tenaganya untuk menahan tubuhnya supaya tidak terjatuh. Dan dengan susah payah ia berhasil juga. Perubahan yang terjadi demikian cepatnya itu menyebabkan para penonton terkejut. Malahan kemudian ada yang tidak percaya pada apa yang terjadi. Setan mana yang telah membantu Mahesa Jenar mendapat kekuatan itu? Samparan beserta 3 kawannya sampai berdiri. Sebagai orang yang penuh pengalaman, Samparan segera melihat kekuatan Mahesa Jenar yang luar biasa itu. Kalau mula-mula Mahesa Jenar tampak lemah dan tak bertenaga, itu karena ia sedang menjajaki sampai di mana kekuatan lawannya. Kalau mula-mula ia merasa yakin bahwa Watu Gunung akan berhasil, sekarang adalah sebaliknya. Ia menjadi yakin kalau Watu Gunung akan binasa, atau setidak-tidaknya namanya lah yang binasa. Rupanya ketika kawanannya pun berpikir demikian. Apalagi Mahesa Jenar telah mendesak demikian hebatnya. Anehnya, serangan demi serangan Mahesa Jenar tidak tampak membahayakan. Pada suatu kali, ketika Mahesa Jenar meloncat dengan dahsyatnya ke udara, kakinya bergerak menyambar kepala Watu Gunung, sehingga Watu Gunung terpaksa merendahkan diri untuk menghindar. Tetapi segera kaki itu ditarik, dan sekali menggeliat, Mahesa Jenar telah berdiri di belakang Watu Gunung. Tangannya bergerak cepat sekali ke arah kepala Watu Gunung. Serentak hati para penonton tergetar. Hampir saja mereka bersorak, karena pasti kepala Watu Gunung akan terhantam. Tetapi rupanya Mahesa Jenar berbuat lain. Ia hanya menyambar saja ikat kepala Watu Gunung yang berwarna merah soga itu. Mendapat perlakuan ini, Watu Gunung menjadi marah. Giginya gemertak menahan marah dan tubuhnya bergetar secepat getaran darahnya. Bagi seorang seperti Watu Gunung, lebih baik kepalanya diremukkan daripada dihina sedemikian. Ki Asem Gede yang sejak melihat perubahan sikap Mahesa Jenar sudah mendapat kepastian akan akhir dari pertarungan itu. Melihat Mahesa Jenar berbuat demikian, tak dapat lagi menahan geli hatinya. Tertawanya melontar tak terkendalikan sampai tubuhnya terguncang-guncang. Mendengar suara Ki Asem Gede tertawa terkekeh-kekeh, hati Watu Gunung semakin terbakar. Maka secepat halilintar menyambar, tangannya bergerak dan seleret sinar menyambar dada Mahesa Jenar. Melihat sinar itu, sesaat Mahesa Jenar menjadi bimbang. Kalau ia menghindar, tentu pisau itu akan mengenai salah seorang penonton yang berdiri di luar arena itu. Tetapi ia tidak mempunyai waktu untuk berbimbang-bimbang. Pada saat yang tepat, ia memiringkan tubuhnya seperti apa yang ia lakukan sewaktu ia menghadapi keadaan yang sama.
ketika ia bertempur dengan Lowo Ijo. Tetapi sekarang ia tidak menghendaki pisau itu menelan korban orang yang tak berdosa. Dengan suatu gerakan yang sukar dilihat dengan mata, tangan Mahesa Jenar menyambar tangkai pisau itu. Tahu-tahu pisau itu sudah ada di tangannya. Melihat adegan itu, penonton menjadi gembar. Mereka menjadi lupa bahwa di antara mereka masih ada 4 orang iblis yang menyaksikan pertunjukan itu dengan penuh kemarahan. Kecenderungan mereka untuk memihak Mahesa Jenar akan menambah dendam ke-4 orang itu. Ki Asem Gede yang paling tak dapat menguasai dirinya, seperti orang anak kecil, ia berteriak-teriak memuji. Bagus, bagus, bagus. Tiba-tiba teriakannya dan kegemparan penonton pun mendadak berhenti. Mereka melihat seorang dengan lincah meloncat ke dalam arena sambil memegang sebuah pedang pendek. Itulah Gagak Bangah, anggota termuda dari kawanan iblis itu. Rupa-rupanya ia tak dapat lagi mengendalikan dirinya melihat Watu Gunung dihinakan sedemikian. Meskipun ia merasa bahwa ia sendiri tak akan mampu melawan Mahesa Jenar, tetapi berdua dengan Watu Gunung adalah lain soalnya. Gagak Bangah sendiri tidak sekuat Watu Gunung, tetapi ia mempunyai kelebihan dalam hal kecepatan bergerak, dan kecepatannya itu apabila digabungkan dengan kekuatan tenaga Watu Gunung mungkin akan dapat merobohkan lawan yang bagaimanapun tangguhnya. Melihat seorang kawannya memasuki arena, hati Watu Gunung yang sudah tipis sekali itu menjadi tergugah kembali. Ia sudah tidak peduli lagi kepada peraturan yang ditentukan dalam pertarungan itu. Melihat seorang lagi masuk ke dalam arena, Mahesa Jenar terkejut. Ia surut beberapa langkah ke belakang dan pandangannya mengandung pertanyaan. Tetapi dengan tak banyak cakap, Gagak Bangah sudah memutar pedang pendeknya dan dengan kecepatan yang luar biasa ia menyerang Mahesa Jenar. Tunggu, apakah kau ingin menggantikan Watu Gunung? Terpaksa Mahesa Jenar ingin mendapat penjelasan sambil meloncat menghindari serangan itu. Tetapi ia tidak mendapat jawaban. Bahkan kini Gagak Bangah dan Watu Gunung menyerang bersama-sama. Kalian melanggar peraturan, sambung Mahesa Jenar sambil meloncat menghindari sambaran pedang pendek, dan kemudian cepat sekali ia meloncat 2 debah ke belakang sebelum kaki Watu Gunung mengenai tungkaknya. Tidak ada suatu peraturan yang dapat mengikat kami, teriak Gagak Bangah dengan garangnya. Kami berdiri di atas segala peraturan. Kalau kami berhak menentukan peraturan, kami pun berhak mengubah atau menghapus peraturan itu. Mahesa Jenar jadi sadar bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang licik dan tidak bersikap jantan. Ia paling benci pada sifat-sifat yang demikian. Ia lebih menghargai seseorang yang mengakui kekalahannya daripada orang yang licik dan curang. Itulah sebabnya kemarahan Mahesa Jenar tergugah. Tetapi ia sekarang berhadapan dengan 2 orang yang mempunyai keistimewaan masing-masing dan tergolong dalam tingkatan yang cukup tinggi. Karena itu, ia harus mengerahkan sebagian besar kepandaiannya. Ki Asem Gede yang menyaksikan kecurangan itu pun menjadi gusar. Untuk melawan 2 orang, belum tentu Mahesa Jenar dapat menang. Karena itu, ia sudah membulatkan tekad untuk melibatkan diri dalam pertempuran itu. Tetapi baru saja ia akan meloncat, tiba-tiba terdengarlah suara bisikan, "Jangan berbuat sesuatu, Ki Asem Gede." Ki Asem Gede terkejut bukan kepala, dan terasa di kedua belah lambungnya melekat ujung senjata tajam. Ketika ia menoleh, dilihatnya Wisuda dan Palian, yakni anggota ketiga dan keempat dari kawanan iblis itu, berdiri di belakangnya dan mengancamnya dengan keris. Terpaksa Ki Asem Gede mengurungkan niatnya, meskipun hatinya bergelora hebat sambil menanti suatu kesempatan.
Sementara itu, pertempuran di arena bertambah hebat. Gagak Bangah dengan gesitnya menyambar-nyambar sambil mempermainkan pedang pendeknya. Seperti seekor sikatan menyambar belalang, sedangkan Watu Gunung pun dengan mengandalkan kekuatannya menyerang dengan garangnya. Apalagi kini ia telah memegang pula sebuah belati panjang yang dicabutnya dari bawah kainnya, seperti yang dilemparkan tadi. Maisa Jenar ternyata tidak mengecewakan. Diam-diam ia merasa bersyukur bahwa dengan tidak sengaja Watu Gunung telah memberinya sebilah pisau belati panjang, dan dengan senjata itu ia melayani kedua lawannya. Ia pernah mendengar bahwa belati kawanan Lawa Ijo terkenal kemampuannya serta terbuat dari baja pilihan. Apalagi senjata itu ada di tangan Maisa Jenar yang mempunyai kepandaian dalam mempergunakan segala macam senjata. Maka dalam waktu yang singkat, ujung belati itu dengan dahsyatnya menyerang lawannya, dan seolah-olah berubah menjadi beribu-ribu mata pisau yang mematu-matu dengan garangnya. Keadaan yang seimbang dari pertempuran itu tidak berlangsung lama, sebab Maisa Jenar berhasil mendesak lawannya ke dalam keadaan yang sulit. Sebenarnya Maisa Jenar tidak biasa membinasakan lawannya, apalagi tidak ada sebab yang memaksa. Ia lebih suka mengampuni seseorang apabila orang itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi tidak demikian halnya terhadap orang-orang yang licik dan curang, sebab orang-orang yang demikian sudah tidak menghargai lagi sifat-sifat kejantanan dan kesatriaan. Orang-orang semacam itulah yang selalu akan menimbulkan bencana. Karena itu, terhadap orang-orang yang demikian, juga kepada lawannya itu, Maisa Jenar telah mengambil keputusan untuk membinasakannya. Maka segera ia merangsang lawannya lebih hebat lagi. Pisau panjang yang berada di tangannya itu bergerak semakin cepat, sehingga hampir merupakan gumpalan-gumpalan sinar yang bergulung-gulung mengerikan sekali. Watu Gunung dan Gagak Bangah sama sekali tidak menduga bahwa Maisa Jenar memiliki kepandaian yang demikian tinggi. Maka diam-diam mereka berdua mengeluh dalam hati, karena mereka tadi memberi kesempatan kepada orang ini untuk bertanding membela anak Ki Asem Gede. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuh mereka. Sesaat kemudian terdengarlah bunyi berdentang dari senjata yang beradu. Ternyata pisau Maisa Jenar telah menyambar pedang pendek Gagak Ijo, telah menyambar pedang pendek Gagak Bangah. Sambaran itu begitu kuatnya sehingga tangan Gagak Bangah merasa nyeri sekali. Belum lagi ia dapat memperbaiki keadaan, kembali pandangannya disambar oleh pisau Maisa Jenar, dan benar-benar kali ini ia tidak mampu lagi berbuat apa-apa, sehingga pedangnya terpental jatuh. Melihat keadaan itu, Watu Gunung segera berusaha menolong kawannya. Dengan lompatan yang cepat, ia mendesak maju dan membabat tangan Maisa Jenar. Tetapi Maisa Jenar telah menarik tangannya kembali, dan dengan sisi telapak tangan kirinya ia menghantam pergelangan tangan Watu Gunung. Hantaman itu sedemikian kerasnya terlepas dari tangannya. Maka kini sampailah saatnya untuk mengakhiri pertempuran. Maisa Jenar tidak mau membunuh lawannya dengan senjata. Segera dilemparkannya belati itu, dan secepat kilat sebelum Watu Gunung dan Gagak Bangah sempat menjatuhkan dirinya, kedua tangan Maisa Jenar masing-masing meraih kepala kedua orang itu. Dengan tenaga yang didasari kegusaran hati, dibenturkannya kedua kepala itu sekuat tenaga. Maka terdengarlah suara hampir seperti sebuah ledakan, diikuti oleh jerit ngeri melengking. Sekejap kemudian suara itu terputus, dan kedua orang itu rebah di tanah dengan kepala pecah. Berbareng dengan itu, Ki Asem Gede yang melihat bahwa pertempuran itu hampir selesai segera memutar otaknya.
bagaimana ia dapat membebaskan diri dari ancaman Wisuda dan Palian. Sebab tidak mustahil apabila kedua orang itu melihat kedua kawannya dibinasakan, maka mereka pun akan binasa pula. Maka untuk sementara Ki Asem Gede berbuat seperti orang yang ketakutan dan tak berdaya ketika Wisuda dan Palian baru memperhatikan saat-saat terakhir dari kedua kawannya. Ki Asem Gede segera bertindak. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia merendahkan dirinya dan kedua tangannya menangkap pergelangan Wisuda dan Palian yang memegang senjata. Dengan sekuat tenaga, kedua orang itu ditarik ke depan lewat atas pundaknya. Pada saat kedua orang itu terpelanting dengan kedua kakinya di atas, Ki Asem Gede mengubah gerakannya dengan menyentakkan kedua tangan korbannya itu kembali ke belakang. Dengan demikian, kedua orang itu yang sebelumnya sama sekali tidak curiga itu terangkat dan dengan dahsyatnya terbanting ke depan. Kepala kedua orang itu membentur tanah, maka tanpa ampun lagi kedua orang itu lehernya terpuntir dan nafasnya terputus seketika. Orang-orang yang melingkari arena melihat dua kejadian yang mengerikan dan terjadi pada saat yang hampir bersamaan itu terdiam seperti patung. Bahkan tubuh mereka hanya dapat sebentar memandang Mahesa Jenar dan sebentar memandang Ki Asem Gede yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya itu, kemudian menjadi lemas dan tertunduk di atas tanah. Mahesa Jenar tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Ki Asem Gede. Maka ketika ia melihat keadaannya, ia menjadi cemas. Cepat-cepat ia melangkah menghampirinya, dan pada saat yang demikian, para penonton menjadi tersadar tentang apa yang baru saja terjadi. Segeralah terjadi kegemparan. Beberapa orang berdesa-desakan ingin menyaksikan mayat-mayat di tengah arena itu. Tetapi sebagian ingin melihat apa yang terjadi dengan Ki Asem Gede. Kegemparan itu segera berubah menjadi cerita yang hampir bersamaan keluar dari beberapa mulut para penonton. Sebab pada saat Mahesa Jenar sudah hampir sampai pada tempat Ki Asem Gede tertunduk, ada tombak meluncur yang datangnya sangat cepat. Apalagi Mahesa Jenar sama sekali tak mengetahui, karena perhatiannya tertuju pada Ki Asem Gede. Mendengar jeritan-jeritan itu, Mahesa Jenar terhenti, dan segera perasaannya yang tajam menangkap bahwa ada sesuatu yang terjadi di belakangnya. Cepat-cepat ia membalikkan diri. Semuanya itu terjadi hanya dalam waktu yang singkat. Maka tak ada kemungkinan bagi Mahesa Jenar untuk menghindarkan diri. Maka yang dapat dilakukannya hanyalah dengan tangan melindungi dada. Tetapi ketika tombak hampir menancap di tubuh Mahesa Jenar, terjadilah sesuatu benturan yang sangat dahsyat diiringi dengan suara gemerincing senjata beradu, sehingga timbullah bunga api yang memancar. Kembali para penonton terkejut bukan main, kecuali Mahesa Jenar dan Ki Asem Gede. Tak seorang pun yang melihat bahwa dari arah lain menyambar pula sebuah senjata sehingga membentur tombak yang hampir saja menembus tubuh Mahesa Jenar. Apalagi ketika dua senjata yang beradu itu jatuh di tanah, maka darah orang-orang yang berkeliling arena itu berhenti dibuatnya. Ternyata tombak yang dilemparkan ke arah Mahesa Jenar itu patah ujungnya, sedangkan di sampingnya menancap sebuah trisula.